Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sunari SPD dari TK Kartini Jaya Gedangan Sidoarjo. Teman-teman, marilah kita menyaksikan apa yang sudah saya laksanakan dari tugas guru penggerak modul 3.1, yaitu interview dari dua kepala sekolah, yaitu dari Kepala Sekolah TK Kartini Gantin Gedangan Sidoarjo dan satunya Kepala Sekolah TK Al-Firdaus Wonoayu Sidoarjo. Marilah kita menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Nana. Iya, Bu Il, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Selamat pagi. Selamat pagi Bunda. Iya, Bu Il, gini loh. Hari ini mau mengganggu waktunya Bu Il sebentar. Iya, ini loh Bu Il. Saya kan dari guru penggerak sekaligus juga dari kepala sekolah. Jadi mau minta tolong sekiranya hari ini saya mau menginterview Bu Il sebagai kepala TK Kartini ini, sehingga nanti saya akan mendapatkan jawaban-jawaban dari jenengan. Ini Bu Il, yang pertama yang saya tanyakan, apakah Bu Il di sini pernah mengalami masalah-masalah atau kasus dilema etika atau bujukan moral? Mungkin Bu Il bisa menjelaskan apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral. Mohon dijelaskan. Ini Bu Nana, pernah kami, khususnya saya, mengalami yang namanya dilema etika atau bujukan moral nih, terutama dari anak-anak, itu pasti. Iya. Contoh realnya itu anak menangis, anak yang selalu menangis di dalam kelas. Dan itu bisa diam hanya dengan digendong bunda. Iya. Padahal anak-anak yang lain itu kan butuh perhatian bunda juga, tidak hanya satu anak saja. Dan kebetulan di sekolah kami itu kan satu kelas satu bunda. Beda lagi dengan satu kelas dua bunda, ada guru pendampingnya. Iya. Beda, mungkin bisa. Tapi kebetulan di sekolah kami satu kelas satu bunda. Waktu itu proses belajar mengajarnya sudah di bulan Agustus September, berarti sudah lama kan. Nah, Iya. peraturan kami boleh wali murid, mama-mama boleh menunggui putra putrinya hanya 2 minggu. Setelah itu apapun yang terjadi, anak harap ditinggal. Nah, itu si anak ini nangisnya sangat mengganggu teman, mengganggu sekali dengan teriak-teriak, apa ya bahasa Jawanya, wah, nah seperti itu. Nah itu kalau digendong bundanya, gendong gurunya diam. Tapi kalau diletakkan lagi, nangis kayak iya. Nah itu mungkin sering terjadi di TK-TK yang lain juga. Nah bagaimana caranya ya? Kita sebagai bunda nih, yang pertama saya ikut di kelas tersebut. Ikut menangani si anak yang menangis itu, atau bergantian, karena saya yang ada di kelas, bunda kelas yang menggendong gitu. Tapi lama kelamaan anak ini harus dikasih tahu peraturan di dalam kelas itu tidak boleh mengganggu teman, meskipun itu dalam bentuk tangisan gitu. Harus ya apapun yang terjadi harus mengikuti proses belajar mengajar. Di situ juga bermain gitu. Dan alhamdulillah selama 1 mingguan itu proses terapinya, kalau bunda-bunda menyebutnya, proses terapinya dari bunda-bunda kami, alhamdulillah anak tersebut sudah bisa mandiri dan tidak menangis lagi. Kayaknya sama di TK saya juga. Kita kan sama-sama satu yayasan dengan TK Kartini. Kalau di saya TK Kartini Jaya, ada Jayanya. Jadi kok sama ya, tiap TK itu pasti apa masalahnya itu paling banyak menangis. Yang nggak mau diem, ibunya sama papanya, dua-duanya kerja. Pun pasca bongkoan seperti ini, seperti itu sama ya kayak di sini juga. Kalau pasca bongkoan saya suka, saya alhamdulillah. Tapi kalau terus masuk kan
dalam itu yang bahaya. Iya sama. Nanti Kadang kalau ada yang nggak bundanya nggak tega. bisa jego. Iya. Kadang orang tuanya nggak tega, bundanya seperti ini, wes Iya. dibiarkan itu. Iya. Mama papanya itu akhirnya juga takut, nggak tega. Nggak tega. Terus kalau kita membiarkan juga, wah bunda ini sudah nggak mau menghiraukan lagi. Seperti itu perasaannya orang tua juga seperti itu. Sama ya Bu di sama. sini. Ya, Iya. itu kalau dari beberapa tahun yang saya amati dari anak-anak Iya. itu dari faktor kesiapan kemandirian. Kadang anak sudah siap mandiri, tapi orang tua belum siap untuk anaknya mandiri, tapi ditutno terus, gak tego terus, dan Iya. akhirnya anak kan juga terasa kan, Nah. yang di sekolah itu terasa, oh Nah. mamaku selalu memikirkan, jadi dia terus berulang. Kalau saya amati seperti itu. Iya. Terus bagaimana cara mengambil keputusan ketika ibu mengalami itu, anak yang menangis terus itu tadi, kan katanya Bu Il, alhamdulillah, caranya bagaimana bisa diucapkan, diungkapkan. Satu, yang pertama saya musyawarahkan dengan bunda kelasnya terutama. Oh ini ada problematika di kelasnya bunda, sebut saja semuanya bunda Ninis ya. Iya. Ini ada problem anak nangis di bunda Ninis terus menerus. Saya ajak musyawarah bunda Ninis, kesiapannya bunda Ninis untuk mengatasi si anak tersebut. Terus dari situ kita buat apa ya, kayak teknik. Nah, teknik pendampingan anak ini supaya tidak terlalu berulah di kelas. Terus setelah itu bunda Ninis kan memberikan ide, begitu juga saya. Setelah kita sepakati, nanti kalau memang dibutuhkan dan diperlukan, dan biasanya memang kami lakukan, kami musyawarahkan dengan mamanya. Mam, anak mama masih menangis terus di kelas. Mohon, jika menangis pun mohon ditinggal saja. Kalau itu diikuti ya, mohon ditinggal saja. Pun tidak apa-apa, nangis tidak nangis, monggo ditinggal. Nah, ini selanjutnya ada lagi ulahnya. Setelah nangisnya selesai, pakai alasan bunda. Iya. Orang tuanya. Bukan anaknya. Oh, anaknya. Iya. Umpamanya besok sudah tidak nangis. Oh hebat, tidak nangis. Tapi ada ulah lagi. Apa ulahnya? Pup. Pup apa? Iya, pup. Bunda, aku mau pup. Iya. Terus saya antar ke kamar mandi. Bunda, aku nggak bisa pup di sini. Oh iya, tadi Bu Ilya. Tadi kan alhamdulillah ternyata sudah ada solusinya dalam mengatasi dilema etika itu tadi. Nah, ketika jenengan sudah menemukan solusi atau keputusan itu tadi, pasti ada tantangan-tantangan. Mungkin dari orang tua, dari pihak bunda gurunya, apa yang kira-kira tadi yang dialami Bu Il? Nah, tantangannya itu ada dua, individu ya, individu sama kompetensi. Ya sebenarnya satu sih, pokoknya dari individunya, baik itu dari orang tua maupun bunda. Nah, dari kompetensi tersebut tahu ide-idenya itu gimana ya, kemanfaatan untuk orangnya dan untuk bundanya. Setelah itu baru ke bisa menerima hal tersebut, karena
Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Nabi, bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah Bu Dewi. Hari ini saya wis baik-baik saja. Iya. Ini loh Bu. Hari ini tadi saya mau merepotkan jenengan. Mau Ya, mau apa? minta Ada keperluan apa? Iya. Mau minta waktuin jenengan sebentar aja. Monggo. Iya, ini gini saya itu kan ikut guru penggerak calon angkatan 9 gitu loh. Semoga sukses. Iya. Lah, tapi ini ada tugas saya ditugaskan untuk menginterview salah satu dari kepala sekolah. Lah, berhubungan saya ini kan sama kepala sekolah. Jadi saya cari yang di sekolah lain. Berhubungan jenengan ini kan sahabat yang paling setia. Kita sudah 30 tahun ya persahabatan kita sejak Dari kecil. kecil, ya. Iya, sampai sekarang masih persahabatan emas ya. Insya Allah. Iya, Ya. mudah-mudahan abadi sampai dunia akhirat. Amin. Iya, gini Bu, saya mau interview jenengan ini masalah ini dilema etika atau rujukan moral. Ya. Lah, kira-kira Bu Dewi pernah nggak mengalami masalah yang dilema etika itu? Bisa dijelaskan? Menurut saya ya, Iya. semua orang berorganisasi atau di sebuah perkumpulan, baik itu di lembaga atau di yang lainnya ya, yang Iya. berhubungan dengan sosial, Iya. pasti mengalami pengalaman dilema etika. Iya. Baik itu mengenai untuk murid, dari murid atau dari wali murid atau dari kalangan intern guru sendiri. Iya, iya. Itu pengalaman yang Dialami. sudah dialami. Iya. Kira-kira dilema etika yang seperti apa itu Bu? Mungkin kasus-kasusnya bisa diceritakan atau di TK sini itu biasanya mungkin dari wali murid atau dari murid Banyak ya. sendiri. Ini yang kita ambil contoh, Yang salah satu misalnya aja ya. dari wali murid aja ya. Iya, iya. Wali murid kebetulan dilema yang saya alami itu adalah kondisi wali murid yang mempunyai masalah dengan anaknya. Anaknya Iya. ini ada lain dari teman yang lain. Kebetulan di sini ada space delay. Oh, iya, iya. Ada space delay. Iya. Nah, setelah kami berkomunikasi, Space delay itu maksudnya seperti apa itu? ini ada komunikasi atau bicara yang belum muncul Miskomunikasi atau apa? dari anaknya. Dari anaknya. Anaknya itu Komunikasinya komunikasinya bahasanya belum muncul. Disetara dengan usia yang lainnya. Berarti kan gitu. ada kendala. Ada kendala bagaimana caranya gurunya untuk mentransfer ya, biar apa cepat. yang disampaikan itu bisa ditangkap. Iya. Selain ada space delay, ada awal-awal belajar di sini itu anaknya ada kayak bulian dengan teman seperti itu. Ada bulian ya. Ada bulian dengan teman dan akhirnya supaya anak ini tidak ada trauma ya, gurunya juga enak, tidak fokusnya satu, kan harus ditemukan titik temunya masalahnya apa. Ya, alhamdulillah sekarang sudah baik-baik saja. Lah itu tadi dilemanya yang terletak di mana pada wali murid itu Pada tadi? wali muridnya. Dilemanya yang bagaimana Bu Dewi untuk dari dilemanya dari sisi apa? Wali murid ini seperti ini, nanti Bu Dewi melakukan ini, nanti jadi apa? Kalau ini nanti apa gitu kan? Iya, gimana? Kalau untuk kita membantu 100% kan ya tidak mungkin. Karena kalau di sekolahan kan sisinya hanya tumbuh kembangnya. Kalau secara medis kan itu bukan ranah kita, seperti itu. Nah, dilemanya ketika orang tua
didatangkan untuk bicara bareng. Bu, ini alangkah baiknya memberi solusi kan ya. Alangkah baiknya kalau kita sama-sama mendukung tidak hanya di pendidikannya, di pengembangannya, tapi mencari tahu sebagaimana lebih baiknya kalau medis itu ikut campur. Oh gitu, Nah, ya seperti ya. itu. Tapi dia bersikukuh bahwa anaknya itu tidak ada apa-apa. Oh gitu, jadi Ya, orang seperti tuanya itu Mungkin masih kurang mengakui, kurang oh, terima lah. Ya, enggak terima. Padahal sini itu niatnya bukan begitu, bukan Iya, untuk iya. merendahkan ya, Iya, tapi iya. untuk membantu mengoptimalkan bagaimana prestasi ini nanti anaknya itu bisa bisa diakui, bisa di apa Iya. gitu. Anaknya pinter nurut juga, dan cuman diarahkan seperti itu orang tuanya kurang mau. Cuman bahasanya itu mungkin yang kurang, Bahasa komunikasinya. sama kalau menangis itu suka lama karena Oh, iya. karena mungkin awal-awal guru belum Rata-rata ya. mengerti nggih. Guru-guru belum mengerti dan teman-temannya belum bisa masih dianggap itu orang asing mungkin begitu. Karena sudah lama ya mungkin dengan kesabaran terus karena orang tua tidak mau diarahkan ke situ ya sudah kita bisanya melakukan apa seoptimal mungkin, akhirnya ada kerjasama yang solid. Oh gitu. Oh berarti gini, saya bisa menangkap apa yang jenengan jelaskan itu seperti ini tadi, ada permasalahan dari anak yang kurang, murid yang kurang, bahasanya yang kurang, komunikasinya kurang. Lah saran dari sekolahan itu Belum bisa diterima. saran dari sekolahan ke wali murid, tapi sama wali murid tidak diterima. Tapi kalau misal tidak disampaikan, nanti muridnya kurang paham juga, kurang optimal lah, kurang optimal dalam untuk bahasa itu tadi. Sekiranya biar untuk bahasanya itu cepat gitu ya, maksudnya itu ya. Itu tidak cepat itu kan barangkali nanti itu ada Bisa mendukung. dari misalnya dari tim medis nanti ada kerjasama dengan sekolahan. Anak ini perlu ditangani seperti ini. Sebenarnya kita kan bisa membantu dengan rekomendasinya para medis, para ahlinya itu ya dari situ. Nah tapi disampaikan orang tuanya kurang terima, nggak mau mengakui kalau anaknya seperti itu, malu mungkin ya. Apa dari situ ya? Dari saya bicarakan gini, insya Allah nanti dari pemerintah juga bantu. Saya tidak punya BPJS Bu, segera diurus. Pokoknya mempersulit diri. Alasannya seperti itu ya. Udah, mungkin ada alternatif lain yang harus kita cari. Itu tadi yang diputuskan ketika ada permasalahan dilema etika untuk seorang kepala sekolah TK Al-Firdaus ini Bu Dewi ya. Lah dari bisa mengatasi seperti itu tadi, kemudian kan ada kendala-kendala. Ketika sudah memutuskan masalah ini, sudah menemukan kendala-kendala apa yang ditemukan pada saat itu Bu Dewi? Kendalanya mungkin ada yang dari wali murid itu tadi tidak terima, dari bunda guru masih kurang menerima. Awalnya kan gimana? Guru itu memberi masukan ya, istilahnya curhat lah, curhat kepada pimpinannya. Ini gimana? Kalau saya memfokuskan ke yang satu ini, yang lain nanti terbengkalai. Akhirnya kalau kendala sih insya Allah sudah kendala itu kan ketika memutuskan karena ada masalah ya. Kalau memutuskan sih sudah berjalan dengan lancar karena ada musyawarah ya. Ketika ada masalah itu saya bicara strukturnya faktor-faktornya faktor-faktornya apa aja ya yang bisa mempercepat keputusan itu bisa terselesaikan karena gitu. ada masalah. Jadi masalah ini supaya tidak berlarut-larut, akhirnya dari timbulnya masalah dicari dicari mana yang lebih penting untuk disampaikan terus mencari ide. Dan mencari ide itu nanti idenya nanti disampaikan, dimusyawarakan kepada yang diundang faktor-faktornya itu tadi diundang otomatis ya orang wali murid tadi diundang begini, ini saya punya ide ini, didekati, dikasih pemahaman seperti nanti apa kalau gitu ide ya. ini positifnya di sini, kalau ide ini
kelebihannya juga di sini. Setiap anak kan mesti ada kelebihan dan kekurangannya. Iya. Nah dari situ karena sudah musyawarah, terus akhirnya mengambil tindakan. Nah, tindakan dari ide itu tadi, Iya. setelah ada tindakan dievaluasi. Evaluasi dari apa yang berbagai sudah apa yang sudah disampaikan dilakukan. tadi ya. Misalnya ide yang pertama sudah dilakukan, evaluasinya seperti ini. Iya. Ide yang kedua sudah disampaikan, evaluasinya seperti ini. Alhamdulillah sabar juga, gurunya sudah Iya. hampir 2 tahunan nomnya, anaknya ya sudah Iya. beradaptasi kepada teman-teman yang lain, juga sudah tidak trauma menangis yang berlebihan. Ya berarti dari tantangan-tantangan itu tadi atau kendala-kendala itu tadi ternyata dari TK Al-Firdaus ini alhamdulillah bisa teratasi. Ternyata juga ada jalan kemudahannya dari kesulitan-kesulitan itu tadi pasti ada kemudahan gitu ya Bu Dewi ya. Iya. Kemudian dari apa yang panjenengan alami itu, dari peristiwa-peristiwa itu, kemudian apa yang dipetik dari pengalaman yang berharga itu? Ini ya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya itu. Yang penting kita punya niat kuat, berusaha untuk memberi yang lebih baik. Ya, baik itu diterima atau tidak diterima, kita harus kuat dengan niatan kita. Ya, niatan dari awal, tujuannya apa. Kalau tujuannya baik ya diteruskan, kalau tujuannya tidak baik ya stop aja. Berarti sangat bermanfaat sekali ya dalam ada peristiwa seperti itu kan, mungkin menambah pengalaman-pengalaman dalam memutuskan masalah kedepannya seperti apa, mungkin tambah paham, tambah pinter lagi menyikapi masalah. Iya. Pokoknya ada masalah harus bijaksana, tidak boleh emosi. Tidak gampang. Tidak gampang emosi, harus sabar seperti itu ya. Karena tidak semua orang itu memenuhi keinginan kita. Pokoknya sama-sama jalan, bagaimanapun itu caranya, ya asal disepakati bersama-sama. Iya. Ya. Ternyata itu ya apa yang diulaskan Bu Dewi sama saya. Mungkin ini pengalaman kita sama-sama jadi kepala sekolah. Jadi saya juga menambah pengalaman saya dari pengalamannya Bu Dewi itu bisa saya terapkan lagi, kita berbagi ilmu lagi terus. Jadi saya juga berterima kasih untuk hari ini Bu Dewi sudah menyempatkan bisa memberi saya kesempatan untuk interview di TK Al-Firdaus ini. Semoga TK Al-Firdaus semakin jaya, tambah muridnya ya. Jadi iya, untuk saat ini saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan Bu Dewi ya. Jadi untuk kedepannya sama-sama kita sukses untuk Bu Dewi dan TK Al-Firdaus ya. Nah itu aja Bu Dewi, saya mohon maaf dan saya mohon maaf ya Bu Dewi ya. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.